Hoi Alamal, halo semua, ketemu lagi dengan aku Ulisian Braban. Apa kabar kalian di sana? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini, sehat-sehat dan baik-baik selalu. Di video kali ini aku akan balas atau jawab pertanyaan dari subscriber aku. Ini aku rasa bapak kali ya, bukan ibu ya. Dari Bapak Sigi SP, dia tanya asli dari mana, aku udah jawab asli Medan. Kemudian dia bilang masih kelahiran di Indo berarti ya. Berapa tahun sekali pulangnya, katanya gitu ya. Kemudian aku lebih baik kayaknya ngejelasinnya langsung cerita, bikin video aja. Jadi sedikit aku menceritakan tentang aku ya waktu kecil dan bagaimana di sini aku ceritakan. Jadi aku lahir dan besar di Medan dan tepatnya waktu itu dari SD sampai SMP, SMA aku tinggal di Medan di Jalan Kapten Muslim. Kalau kalian tahu daerah itu, di situ ada rel kereta api ya. Jadi kami di sebelahnya ya, bukan di rel kereta apinya, mati dong. Jadi di bawah itu ini rel kereta api, jadi kami di sebelah sini. Nah, aku tinggal di situ dan orang tuaku juga. Aku punya orang tua itu asli orang Batak dua-duanya, jadi nggak ada campuran ya. Mama aku Boru Siringo-ringo, bapakku Marga Siahaan. Ya udah pastilah namanya aku Boru Siahaan ya. Kemudian kami 5 bersaudara, aku nomor 2, jadi di bawahku ada 4 orang ya, kan 6 orang. Kemudian kami 5 laki-laki, 1 perempuan, jadi cuman aku. Kalau kalian bilang dimanjain, ya kami bukan tipikal mau dimanja-manjain gitu, enggak. Karena bukan kayak dalam pikiran kalian yang karena anak satu-satunya perempuan pasti dimanjain, bukan kayak gitu. Sedikit aku akan cerita tentang kehidupan kami. Jadi di keluarga kami itu kami bukan orang yang berada, yang kaya raya gitu, enggak. Jadi kami dari kecil itu udah memang aku belum pernah yang sampai kayak orang mungkin pengalamannya jual koran di jalan dan sebagainya, enggak pernah. Tapi setidaknya aku pernah bekerja juga waktu SMA gitu, bersihin rumah orang lah gitu ya. Jadi untuk nambah-nambah uang kantong juga, tapi lebih tepatnya jadi itu aku buat untuk cadangan kalau misalnya nanti misal bayar uang sekolah. Jadi aku udah ada tabungan. Jadi kalau orang tua aku ngasih uang sekolah aku tuh lama, aku punya tabungan itu, jadi aku duluan kan. Kemudian kan aku di situ juga les bahasa Inggris. Pada saat itu aku juga les bahasa Inggris. Jadi kalau juga nanti mama aku ngasih uang lesnya lama, aku ada tabungan. Jadi misalnya contoh begini ya, aku belum bayar uang sekolah bulan ini, belum dikasih mamaku. Jadi uang dari hasil aku bersihkan rumah orang itu, aku bayarkan uang sekolahku. Kemudian mama aku kasih uang sekolah sama aku. Jadi aku kan udah dikembalikan uangku itu, aku simpan. Aku bilang, uang lesnya mana, Mak? Oh, nantilah Inang, katanya. Oke, berarti aku pakailah uang yang tadi itu, yang uangku itu juga, aku bayarkan uang les bahasa Inggris. Lalu, setelah mamaku udah ada uangnya, nanti dia kasih, nah Inang, uang kursusmu. Oh ya udah aku simpan sampai terus dan seterusnya dan seterusnya. Jadi begitulah aku bisa sekolah. Nah, waktu itu pernah saking susahnya ya. Kalau untuk sekolah itu puji Tuhan ya, aku seperti aku bilang, mungkin di videoku yang kalian coba lihat di job description box nanti di video ini aku akan buat, kalian subscribe di sana. Itu adalah channelku yang baru. Aku menceritakan tentang kasih Tuhan di kehidupanku ya, dan sedikit history bagaimana aku akan related ke sana. Jadi baca firman sekalian juga tentang kisah-kisahku. Kalau kalian memang tertarik, silahkan di subscribe di sana, kalian nonton juga di sana. Jadi untuk orang tuaku, dia adalah orang yang pejuang ya. Jadi kalau kami itu pasti sekolah, setidaknya sampai SMA disekolahkan mamaku, dan walaupun perjuangannya ya seperti aku bilang tadi, ibaratnya penuh perjuangan. Dan kalau mau dibilang dulu kehidupan kami itu bukan enak-enak, bukan kayak kalian mungkin di luar sana mau makan apa terserah,
bilang aja sama orang tua, mau makan ini mak, masa itu, segala macam. Enggak, keluarga kami enggak kayak gitu. Jadi sedikit mungkin pengalaman buat kalian, mungkin kalian bisa belajar dari aku untuk mungkin kalian bisa jadi bersyukur, atau mungkin sama dengan posisinya dengan aku, atau mungkin lebih parah atau bagaimana, tapi yakin kalian doa aja sama Tuhan. Seperti aku bilang, doa itu kalau kalian tekun pasti Tuhan akan dengar. Nah, sedikit pengalamanku waktu kami ditinggal di Medan, saking nggak ada uang untuk beli garam dan kami harus makan tanpa garam. Jadi jangankan beli beras, nggak apa-apa kalau misalnya nggak ada beras juga nggak apa-apa, karena kan orang tuaku kan ada menanam singkong ya. Kalau kalian yang orang nggak Medan pasti nggak tahu, kita bilang ubi kayu atau ubi rambat. Nah, kami makan itu. Tapi kalau misalnya singkong rebus, biasanya kan harus sedikit garam setidaknya. Nah, waktu itu saking garam nggak ada, mau beli garam aja nggak ada waktu itu, 25 perak atau 50 perak gitulah ya. Jadi, saking susahnya itu kami makan nggak pakai garam. Terus masak daun ubi sama kangkung juga nggak ada garamnya. Jadi bayangin makan nggak pakai garam. Jadi itu udah pernah aku rasain. Tapi bersyukurnya kembali lagi aku bilang puji Tuhan selalu uang sekolah itu selalu kami ada. Jadi sampai SMA setidaknya bisa untuk sekolah. Kemudian aku merantau setelah aku tamat SMA ya. Aku merantau ke Batam. Di sana aku kerja, kumpulin uang. Dan aku akhirnya kuliah, ya walaupun telat. 2010 aku kuliah di UT. Kalian pasti tahu ya, UT Universitas Terbuka. Jadi di situ lebih murah ya bagi kalian mungkin yang mau cari kuliah ya, lebih murah di sana. Memang pelajarannya online, kalian harus mandiri, nggak harus ketemu dosen gitu. Tetapi setidaknya kalian bisa dibantu untuk mendapatkan ijazah setidaknya ya, karena di Indonesia pastinya butuh ijazah kan kerja. Dan sebelum aku lulus, aku kan kerja di salah satu hotel di Batam ya, tepatnya di Turi Beach Resort. Nah, disitulah aku ketemu dengan suamiku ini. Jadi, aku bertemu suamiku di Turi Beach Resort. Waktu aku kerja di sana sebagai resepsionis dan aku menyelesaikan sekolahku ya jadi waktu itu aku pulang balik 3 bulan karena kita kalau mau visa Schengen namanya itu berlakunya 3 bulan. Jadi aku 3 bulan ke Belanda terus balik lagi ke Indo karena memang aku juga kan masih kuliah waktu itu ya walaupun memang udah resign nggak kerja lagi. Kemudian aku balik untuk ujian ke Indonesia terus 3 bulan lagi aku balik lagi ke sini pakai visa Schengen. Karena nggak bisa kalau kita misalnya dapat 3 bulan, terus kita langsung berangkat, habis ujian berangkat ke sini 3 bulan, nggak bisa. Jadi harus kita 3 bulan di sini tinggal, terus 3 bulan harus tinggal di Indonesia, baru kita bisa mengajukan visa lagi 3 bulan gitu. Jadi 2012, 3 bulan aku di sini, pertama kali aku ke Belanda itu 2012. Jadi aku berangkat ke sini 3 bulan, pulang ke Indo ujian, kemudian 2013 berangkat lagi 3 bulan, terus belajar kan online ya. Di sini puji Tuhan karena di sini juga internet cepat, jadi aku belajarnya lebih cepat di sini. Kemudian aku balik lagi 3 bulan ke Indo 2013 ujian. Kemudian 2014 juga balik lagi ke sini. 2014 itu tepatnya aku menikah ya. 2014 itu aku balik lagi. Nah, disitulah aku wisuda. Jadi telat ya. Aku lulus SMA itu 2001, kemudian aku kuliah lagi 2014. Jadi cukup lama ya nunggunya karena aku harus kumpul duit dulu supaya aku bisa kuliah. Nah, setelah itu baru aku balik ke sini dan aku buat untuk izin tinggal atau permit ya, resident permit. Kita bilang di sini bahasa Belandanya verblijfvergunning. Verblijfvergunning ini yang memberikan izin kita langsung tinggal 5 tahun. Dan kemudian setelah 5 tahun kita perpanjang. Jadi setiap 5 tahun kita perpanjang. Tetapi peraturannya di sini sebenarnya, kalau kalian 3 tahun di sini, kalian mau mengajukan untuk berpindah ke warganegaraan boleh. Tapi katanya mahal bayarnya, lebih mahal. Tapi kalau kalian setelah 5 tahun, nggak terlalu mahal bayarnya. Ataupun kalau semakin lama kalian biasanya aku dengar nggak mahal sekali kalau 3 tahun tinggal di sini terus mau pindah jadi warga negara Belanda itu lebih mahal bayarnya. Tapi untuk sekarang kalau kalian mau tanya pasti ada pertanyaan ya, mau pindah warga negara nggak atau gimana? Aku belum kepikiran untuk berpindah ke warga negaraan untuk saat ini. Jadi aku masih paspor Indonesia.
Kemudian di kemudian hari aku mau pindah atau enggak, aku nggak tahu pasti. Yang pasti kalau kalian tanya mau pindah apa enggak tahu pasti. Yang pasti sekarang aku masih paspor Indonesia. Kemudian apalagi ya? Yang pertanyaan yang dari Bapak Sigi SP itu, berapa kali pulang ke Indo dalam setahun? Nah, di sini aku mau terangkan, kalau untuk pulang ke Indo itu aku sekarang nggak harus ya. Jadi waktu dapat visa yang 3 bulan itu, karena memang harus pulang ya, 3 bulan harus pulang, jadi balik. Nah, kalau udah dapat izin tinggal 5 tahun seperti ini, kalau untuk dari akunya, kalau aku memang perlu, kalau mau ngurus sesuatu atau ada urusan lah kita bilang ya, cepatnya, aku pasti pulang. Tapi kalau nggak ada, ya aku nggak pulang. Karena satu juga aku berpikir kalau pulang pasti mahal biayanya ya. Dan tiket dan ini pasti kan juga harus bawa oleh-oleh juga untuk keluarga dan sebagainya. Jadi aku nggak tiap tahun pulangnya. Kalau perlu aku pulang. Dan satu hal lagi, selain dari biaya ya, kalau kalian mau tahu perjalanan dari Indonesia kemari itu, kalau yang direct flight ya, yang langsung naik pesawat dari misalnya dari Jakarta atau dari Singapura, langsung turun di Amsterdam, turun di situ gitu, nggak pakai transit, itu memakan waktu sekitar 13-14 jam. Jadi bayangin kalian 13-14 jam di pesawat itu lumayan capek duduk ya. Memang bolehlah tidur gini, tapi kan capek juga. Walaupun kadang-kadang kita bilang kelihatannya maksudnya gini, kalau untuk awal-awal itu kesannya wow, adventure gitu ya. Kayaknya berangkat gini atau segala macam lah. Kalau bagi orang yang suka traveling, paling suka ya pasti. Tetapi kalau misalnya cuma 2-3 jam di pesawat, oke. Kalau sampai 14 jam, kalian bayangin aja apa nggak kram kakinya. Kalau mungkin kalian tiketnya yang di business class, oke lah bisa agak tidur seperti ini. Aku belum punya pengalaman, kalaupun di business class aku belum pernah terus terang karena aku selalu tiketnya yang ekonomi yang biasa. Karena kemampuannya cuma segitu. Jadi intinya sih aku awal-awal suka gitu kayak pulang ke Indo balik gitu. Tapi sekarang ngebayanginnya mungkin juga umurku udah semakin lama semakin udah tua juga ya aku ya. Udah mau 40 juga ya. Jadi kalau misalnya dibilang mau pulang-pulang kayak gitu, kalau mau aku bilang sih kalaupun ada uang mungkin gak terlalu sering juga karena itu tadi aku bilang perjalanannya capek juga, terus bayangin 13-14 jam di pesawat itu kalau langsung ya. Kalau transit, aku pernah pengalaman transit itu waktu itu dari India, jadi Amsterdam, India, Singapura, ya ke situ. Amsterdam, India, Singapura. Jadi dari Singapura aku ke Batam. Itu kocar-kacir juga waktu itu juga karena transitnya itu main cepat ya. Jadi transit langsung misalnya 2 jam, 3 jam langsung berangkat lagi gitu. Jadi kita harus kejar-kejaran apalagi waktu itu kan itu airportnya gede. Jadi waktu itu juga kita cari-cari orang udah pada masuk dan kami telat. Padahal kita udah jalan gitu, udah cepat juga jalannya, bukan santai gitu. Dan ya kalau kalian ketinggalan pesawat, pasti kan kalian harus beli tiket lagi kan, jadi rugi. Makanya aku bilang kalau berangkat dari, apalagi nih antar benua lah dibilangnya. Ya benua dan negara lah ya, benua Eropa dan benua Asia. Jadi ya itulah yang aku bisa sampaikan ke kalian. Jadi kalau aku perlu, aku pulang, tapi kalau enggak, aku nggak pulang. Berpikir tentang biaya ya, perhitungannya di kenapanya itu di biaya sama perjalanannya yang cukup panjang itu. Terus kalau mau untuk hubungan dengan keluarga kan puji Tuhan sekarang udah ada video call. Jadi aku selalu video call sama orang tuaku atau sama keluargaku yang lain. Dari WhatsApp atau dari Facebook gitu, video call. Nah sejauh ini kalau kalian mau tahu apa kegiatanku, kalian silahkan nonton di semua video aku yang udah aku buat apa aja. Jadi kalian tahu kesibukannya. Lagi ngapain kah aku di sini? Lagi kursus kah? Lagi kerja kah? Kalian pasti tahu kalau kalian ngikutin channel aku. Dan sekian dari aku untuk saat ini. Kalau kalian punya pertanyaan lagi, kira-kira apapun, kalian tulis aja, don't worry. Aku akan jawab atau aku bikin videonya. Jadi nggak usah khawatir, pasti aku akan jawab kalian melalui video atau langsung.
Kemudian di sini juga aku minta maaf kalau aku buat videonya kelamaan, tapi yang pasti kalau kalian punya pertanyaan pasti aku jawab atau aku bikinkan videonya ya. Terima kasih sudah nonton video aku, jangan lupa di like, di subscribe ya. Dan satu lagi, kalian juga silahkan subscribe di video aku yang baru, Wonderland bersama Yesus Forever. Bagi kalian yang ingin tahu juga sejarah tentang aku atau gimana sih kisah-kisah tentang aku, kalian juga bisa lihat di sana karena setiap firman yang aku sampaikan, aku pasti cerita tentang pengalamanku atau pengalaman temanku atau pengalaman yang aku tahu. Jadi setidaknya kalian bisa dapat atau tahu, atau kalian mungkin nggak tertarik ya nggak apa-apa. Kalau kalian tertarik silahkan kalian subscribe di sana. Terima kasih sudah menonton video aku. Terima kasih buat Bapak Sigi SP yang udah bertanya. Sehat-sehat selalu buat kalian di sana ya, di Indonesia. Dan sukses selalu. Tuhan memberkati. Howdo!